Welcome to Learn and Play. We are going to discuss about etika bisnis dalam Islam. Let's meet with our main characters. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini aku Raisya Khadijah akan menjelaskan nih mengenai etika bisnis dalam Islam. Tapi di sini aku nggak sendiri nih. Sama siapa nih aku mau ngejelasinnya? Aku sama Nuansa Alam bersada. Nah, cuman kita sekelompok ini nggak berdua doang. Kita sebenarnya berempat. Cuman teman kita nih Dava yang akan merecord kegiatan kita hari ini. Sedangkan Rifka sebagai editor. Dan kita akan menjelaskan mengenai etika bisnis dalam Islam. Langsung masuk aja yuk. Kita akan menjelaskan sambil main games nih, biar seru gitu. Games? Boleh. Nah, gamesnya tuh kayak true or false gitu, gimana? Mau nggak? Mau dong. Bisa nggak mau main game mah? Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita masuk gamesnya, aku mau ngejelasin dulu nih mengenai pengertian etika bisnis dan etika bisnis. Nah, yang pertama aku bakal menjelaskan mengenai pengertian etika. Jadi etika itu apa sih? Etika itu suatu peraturan atau norma yang biasa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang moral. Nah, sekarang pengertian bisnis. Nah, sedangkan bisnis apa sih? Kalau bisnis itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, maupun pertukaran barang ataupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Nah, jadi pengertian etika dan bisnis apa nih? Nah, kalau misalnya etika dan bisnis adalah suatu aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankan dengan adil dan sudah sesuai hukum yang diperlakukan oleh negara, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Nah, etika bisnis ini bisa menjadi standar nih sebagai pedoman bagi setiap karyawan termasuk manajemennya untuk dijadikan nih sebagai tolak ukur dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi kayak peraturan yang tidak tertulis gitu deh. Kayak kejujuran, moral, dan lainnya. Responsibility. Nah, Nuansa kayaknya tahu sih penjelasannya. Boleh tuh jelasin. Aku gak tahu, tapi beneran deh, aku nggak bohong. Aku belum nyentuh. Dikirain bohong, soalnya enggak, aku beneran. Soalnya tadi kayak pro banget ya, sekarang kayak noob banget. Iya, gini ya. Jadi kiranya udah hafal gitu. Oke nih, aku jelasin aja ya. Nah, yang pertama ada kesatuan dalam atau tauhid nih. Jadi gimana sih maksud prinsipnya? Nah, kalau menurut Nuansa gimana tuh? Nuansa makin tinggi yuk, biar kita lihat roller coasternya. Aduh. Sekaligus ke... Gimana kalau menurut Nuansa nih? Kalau menurut aku... tinggal aja nih. Bener sih, nggak ada kayak... Semua itu suatu hal yang penting, prinsip-prinsip itu. Jadi, kita nggak bisa ngabain salah satu dari kesemuanya itu, karena semua itu kan kayak tadi kata kamu untuk kesatuan. Jadi ketika salah satu itu hilang atau diabaikan, diremehkan, itu pasti akan terjadi satu ketidakseimbangan dan pasti akan berakibat berdampak yang tidak baik. Oke, lanjut ya. Terus nih, yang kedua, prinsip etika dalam Islam itu ada keseimbangan atau equilibrium. Nah, Islam itu sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang segala kecurangan atau berlaku zalim. Nah, pasti ngerti dong kalau misalnya prinsip etika bisnis Islam yang ini. Ngerti dong. Ya, jadi kita tuh sebagai pebisnis harus adil tuh, menjunjung keadilan dan juga nggak boleh curang. Oke, berarti langsung lanjut aja kali ya. Prinsip yang ketiga yaitu ada kehendak bebas atau free will. Jadi maksudnya apa sih? Jadi kebebasan itu merupakan bagian yang penting nih dalam etika bisnis Islam.
Tapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain. Jadi tuh maksudnya gimana sih? Jadi gini nih, kalau misalnya dalam kita menjalankan sebuah usaha nih, kita tuh harus terbuka gitu. Terbuka satu sama lain. Jadi jangan ada yang kayak misalnya nih ya, keuangan perusahaan kita tutupin gitu. Kan nggak boleh. Iya, jadi Kayak misalnya, gitu. Masa ngerti nggak? Ngerti. Jadi kayak kita tuh nutupin kayak nggak jujur nggak sih jatuhnya? Bisa. Sama kehendak bebas tuh gini nih. Kayak misalnya kita melakukan suatu tindakan gitu. Cuman tuh kayak terkekang gitu sama atasan kita. Padahal hal itu baik. Nah, itu nggak boleh. Jadi lebih ke takut ya sama atasan sama manusia. Oh, aku paham kalau yang ini. Jadi aku pernah aduh, nuansa udah hilang lagi. Nuansa kemana? Aku lagi memperbaiki rollcoaster sebentar ya. Oke. Tadi ada yang sama. Aku tuh pernah kayak dihadapin sama situasi, tapi aku lupa situasinya kayak gimana. Tapi yang jelas aku tuh aku tuh berpikirin itu hal yang baik, tapi lebih ke kayak gengsi atau kan takut sama atasan dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang mirip ya. Kita tuh pengen ngelakuin hal itu tuh kayak tertahan oleh hal itu. Nah, terus di pikiran aku tuh mikir, sebenarnya tuh ini hal yang baik gitu. Tapi kenapa gengsi aku besar banget gitu? Kenapa harus takutnya aku ke manusia itu besar banget? Sedangkan harusnya itu kita cuma takut sama Allah gitu. Ya nggak sih? Bener gak? Bener. Cuman inget juga ya, walaupun ini kayak kehendak bebas, tapi kita tuh nggak boleh merugikan kepentingan orang lain gitu. Nggak boleh ngerugiin orang lain. Oh, iya. Paham. Oke, lanjut nih penjelasan yang terakhir. Prinsipnya yaitu ada tanggung jawab atau responsibility. Nah, jadi tanggung jawab tuh gimana sih? Nah, pastinya kalau kita lagi menjalankan bisnis, kita harus bertanggung jawab nih apa yang kita lakuin. Walaupun ada kebebasan tanpa batas, tapi tuh kita harus tahu batasan. Dan kita juga bertanggung jawab sama kita lakuin. Misalnya nih ya, kita membuka usaha di bidang tekstil. Otomatis limbahnya itu nggak boleh kita biarin, tapi kita harus tanggung jawab dengan cara membersihkan limbah itu, kayak misalnya dilakukan penyaringan supaya kembali bersih cairan tekstilnya, karena kan kalau misalnya nggak gitu akan merugikan banyak orang kan. Iya, setuju. Nah gitu. Kalau menurut Nasa gimana tuh? Kalau misalkan tanggung jawab itu insya Allah bukan di dalam Islam juga, di dalam yang umum konvensi juga, itu suatu hal yang nggak bisa diabaikan sih. Yang namanya udah kita kerjain tindakan itu, ya kita harus mau bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan gitu. Termasuk di Islam juga menegaskan hal ini ya. Berarti emang ini tuh benar-benar suatu hal yang penting sih. Oke, kalau gitu. Dan limbahnya ya. Oke nih. Mau kayak mengulas sedikit apa aja sih yang tadi kita udah bahas. Nah, jadi nih yang udah kita bahas tadi ada pengertiannya tuh, pengertian etika dan bisnis. Terus kita juga ada nih tindakan dan keputusan yang dianggap sesuai etika itu bergantung atau niat atau enggak tuh, udah dijelasin juga. Dan yang terakhir ada prinsip Islam nih, prinsip menjalankan bisnis dalam Islam. Nah, tadi tuh ada apa? Ada kesatuan atau tauhid, ada keseimbangan atau equilibrium. Yang ketiga ada dan yang keempat tanggung jawab atau responsibility. Itu mudah-mudahan teman-teman semua yang dengar juga ya. Amin. Oh iya, aku juga mau dadah dulu nih sama kalian. Mungkin udah dulu nih selesai penjelasannya segitu dulu ya. Mungkin lain kali kalau misalnya ada lagi yang bisa kita bahas, bakal kita bahas nih. Cuman berhubung karena kayaknya udah paham juga nih nuansa, udah aja ya sampai sini dulu kayaknya. Ya, sebelum itu aku mau minta maaf dulu nih sama kalian semua jikalau ada tutur kata yang salah.
Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Bye.